Mau ngapain coba? Akhirnya apa? Kita nggak bisa mencegah sesuatu yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Di jalanan akhirnya kita melihat pahala, ya di tempat kita beli dagang di sana melihat ketek perempuan, ya melihat bini orang dan lain sebagainya. Perkara yang dapat menghilangkan ibadah puasanya, maka orang ini mendapatkan istighfarnya malaikat. Di pagi hari malaikat beristighfar untuk kita, shaimin wa shaimat. Di siang hari malaikat beristighfar, bahkan di malam harinya malaikat pun beristighfar memohonkan ampun. Hayya 'alas salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidus syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلموا أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون سنة كلها رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat qaimin qaimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Baik di siang harinya kita masih melaksanakan ibadah puasa, di malam harinya kita masih dapat melaksanakan qiyamul lail. Kita mohon kepada Allah agar segala amal ibadah kita dari awal sampai malam hari ini dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebab orang yang melaksanakan ibadah puasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'illah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu yang pertama di saat berbuka puasa. Di saat detik-detik kita ingin menjelang berbuka puasa, itu waktu yang istimewa, waktu yang mustajabah bagi kita umat Nabi Muhammad untuk meluangkan waktu berdoa mengajak kepada Allah. Namun sayangnya banyak di antara kita umat Nabi Muhammad yang mereka tidak tahu
sehingga justru ketika menjelang berbuka puasa dia sibuk ngabuburit nyari lontong sama bakwan. Lontong bakwan banyak di depan, sampai BKT. Mau ngapain coba? Akhirnya apa? Kita nggak bisa mencegah sesuatu yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Di jalanan akhirnya kita melihat paha, ya di tempat kita beli dagang di sana melihat ketek perempuan, ya melihat bini orang dan lain sebagainya. Ini semua dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Padahal malam harinya bagus, tadarus setiap malam dapat 2 juz, dapat 1 juz. Siang harinya pun juga dia beramal saleh, sedekah dan lain sebagainya. Namun detik-detik menjelang ingin berbuka puasa dihilangkan pahala ibadah puasanya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun tidak mendapatkan pahala apa-apa terkecuali ju' wal 'athas, kecuali lapar dan hausnya saja. Dan ini yang disayangkan di antara kita umat Nabi Muhammad. Ya, kita tahu Nabi Musa alaihi salam saja di saat mereka minta bulan Ramadan dijadikan ya untuk bulannya Nabi Musa, Allah tolak, Allah nggak kasih. Di saat Allah nggak kasih Nabi Musa, mereka lagi minta dijadikan umat Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Di situ banyak keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan, yang kemuliaan tersebut tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW. Kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah yang umat lain, Nabi lain nggak mendapatkannya? Yang pertama, di awal Ramadan Allah pandang umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat kasih sayang. Orang kalau sudah dipandang mendapatkan pandangan kasih sayangnya Allah, lam tu'adzibhu, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan luar biasa. Puasa pertama masjid di mana itu luar biasa. Sama kayak pesantren juga sama, kan kampung, penduduk jauh. Tapi kalau Ramadan awal sampai kelar-kelar karpet terus sampai lapangan tuh. Ya, seminggu pertama tuh. Ya, kenapa? Kepengen dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lam tu'adzibhu. Insyaallah kita aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang enggak pernah diberikan oleh Allah kepada umat nabi-nabi yang lain, yakni yang kedua adalah Allah turunkan maghfirah, ampunan. Makanya orang yang berpuasa iman dan wahtisaban, dia bukan hanya mencegah dari perkara yang membatalkan ibadah puasa, tapi juga dia melakukan muhbitat dari perkara yang dapat menghilangkan ibadah puasanya. Maka orang ini mendapatkan istighfarnya malaikat. Di pagi hari malaikat beristighfar untuk kita, shaimin wa shaimat. Di siang hari malaikat beristighfar, bahkan di malam harinya malaikat pun beristighfar memohonkan ampun kepada umat Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini nggak pernah didapatkan oleh nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, bau mulutnya orang yang berpuasa akan diganti dengan harumnya minyak misik. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan kita makruh hukumnya kita bersikat gigi atau bersiwak ba'da zuhur. Ya, ba'da zuhur kita tidak diperbolehkan bersiwak atau sikat gigi. Ini hukumnya adalah makruh. Kenapa? Sebab bau mulutnya orang yang puasa lagi bau-baunya itu setelah zuhur. Ya, nah kalau kita hilangkan bau mulut kita yang Allah janjikan akan diganti dengan harumnya minyak misik, ini sayangnya luar biasa. Makanya ulama menghukumkan makruh Al-Imam Ibnu Hajar. Nah ini kita jaga. Ya, jangan mentang-mentang bau mulutnya orang yang puasa itu diganti dengan harumnya minyak misik,
sahurnya pakai jengkol, sahurnya pakai petai, sengaja-ngaja, dan juga ya nggak pakai jengkol, nggak pakai petai juga bau, ya apalagi kita makan yang bau-bau. Ya, yang keempat yang tidak didapatkan oleh umat sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW, Allah perintahkan surga untuk berhias diri. Apa kata Allah? Wahai surgaku, bersiap-siaplah engkau berhias diri. Surga, saya tanya, makhluk apa bukan? Surga makhluk. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah, wahai surgaku, berhiaslah ya dengan ya perhiasan yang bagus, ya kamu bersihkanlah surgaku, kata Allah. Kata surga apa? Emang kenapa ya Allah? Sebab orang-orang soleh dari hamba-hambaku dan umat Nabi Muhammad yang mereka melaksanakan ibadah puasa ya, di bulan Ramadan, mereka aku perintahkan untuk segera masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Engkau persiapkan diri kamu, berhiaslah secantik-cantiknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga diperintahkan oleh Allah untuk menyambut kita. Ya, makanya kalau kita ngomong surga enaknya luar biasa emang. Ya, dulu pernah diceritakan, dulu ada orang soleh, orang alim, wali yang punya kebiasaan untuk merokok. Sehari 3 bungkus samsuri. Ya, satu saat ini wali ini malamnya habis sholat tahajud tidur lagi, mimpi berada di dalam surganya Allah. Ketika duduk di dalam surga, ini wali ini bingung, oh di surga ya enak banget begini ya. Ya, katanya didengar-dengar dulu waktu saya di dunia baca hadis, kalau kita sudah di dalam surga, minta apa aja dikasih oleh Allah. Anda pengen buktiin, coba. Ya, kata ulama ini, kata orang soleh ini, ya Rabb, saya minta, saya kalau pagi biasa sarapan nasi uduk pakai jengkol, ada nggak kira-kira ini? Tahu-tahu dikasih benar ya Allah, ada di depannya. Oh benar, ternyata surga, minta apa aja dikasih. Ya, saya biasanya kalau makan nasi uduk pakai jengkol, teh manis yang kental. Baru ngomong begitu, ada lagi tuh teh manis kental. Nah, karena kebiasaan orang soleh ini ngerokok, habis makan pasti ngerokok. Wah, rasakan jadi rokok. Ya Rabb, kalau memang ini surga, datangkanlah aku rokok Samsu. Saya pengen bisa Samsu habis makan. Ada 1 pulau Samsu. Ketika orang soleh ini minta api, kata Allah, ya orang soleh di surga nggak ada api. Ente minta apa aja dia kasih. Cuma api nggak ada di surga. Kalau ente mau api adanya di neraka. Ya, saking udah kecanduannya, nekat ini ulama. Ya, cari pintu neraka, mana pintu neraka dicari media. Ya, sampai ketemu malaikat Malik, penjaga pintu neraka, kata malaikat Malik, mau ngapain lo? Gue pengen merokok, minta api dikit aja, kata orang soleh. Buka dikit malaikat, ya saya minta api mau merokok. Benar nih saya buka, betul. Dikit aja saya minta apinya. Baru dibuka dikit, angus semuanya. Rokoknya angus, orang alimnya angus semuanya. Nah, sejak itu dibangun dari tidur, tobat langsung dari rokok udah. Gue gak mau rokok lagi udah. Di surga nggak ada api. Di surga nggak ada api, repot bentar katanya. Ya, nah, mulai detik itu ini orang alim ini nggak ngerokok lagi. Ya, nah, ini makanya perokok-perokok paling tidak dalam hatinya azab. Ya, itu kan pasti berarti nggak selamanya kita merokok. Ya, paling tidak kita azab dalam hati, ya Rabb, ya saya niat ya akan berhenti daripada rokok. Ya, kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang nggak pernah diberikan ya oleh Allah ya selain untuk Nabi kita umat Nabi Muhammad SAW, yakni Allah berikan pahala gaji daripada umat Nabi Muhammad yang telah menyelesaikan puasa Ramadannya dengan baik, iman dan wahtisaban. Allah berikan upahnya semuanya.
Makanya kan semua amal ibadah kita, sholat yang kita kerjakan, baca Quran kita, sedekah kita di bulan Ramadan, itu akan kembali kepada diri kita. Illa as-shaum fa innahu li wa ana aziyun bih, terkecuali puasa, ya, untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya buat umatku. Makanya kata Habib Salim bin Abdullah bin Rasul tadi, puasa itu dirahasiakan oleh Allah pahalanya. Nanti puasa ini bisa memberikan syafaat di saat kita datang kembali kepada Allah untuk menghadap kepada Allah dengan begitu banyak pahala yang kita bawa. Pahala sholat kita, pahala puasa, pahala zakat kita, pahala sedekah kita, pahala baca Quran kita, datang kita nanti di hadapan Allah. Ternyata ini orang ketika hidup di dunia sering zalimin tetangganya, sering sakitin hati tetangganya, ya, sering sakitin hati ibunya atau teman kerabatnya, dan orang-orang yang pernah dizalimin nggak terima, nggak ridho, nuntut kepada kita. Ini pahala yang banyak yang kita bawa akan diberikan satu-satu oleh Allah sampai kita menjadi orang yang paling bangkrut. Di saat kita bangkrut, saat itu puasalah yang akan menolong kita. Makanya dirahasiakan oleh Allah, nanti puasa itu akan diberikan syafaat kepada orang yang dalam keadaan bangkrut di hadapan Allah karena amal ibadahnya diambil oleh orang-orang yang pernah dizalimin, yang mereka tidak ridha. Puasa inilah yang akan menyelamatkannya dia. Nah, ini puasa. Maka dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, inda liqa. Yang kedua tadi inda iftar. Di saat kita berbuka, itu waktu mustajabah untuk kita berdoa. Yang kedua, kegembiraan yang didapati oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa inda liqa'i. Di saat kita bertemu dengan Allah. Selama ini kan kita ibadah nggak pernah melihat zatnya Allah. Ya, kita beribadah nggak pernah melihat zatnya Allah. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau lagi wirid, lagi ibadah kepada Allah di malam hari, di saat itu di kamarnya beliau matikan lampu, ada cahaya yang masuk ke kamarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada suara yang mengatakan, ya Abdul Qadir, mulai detik ini engkau jangan lagi mengerjakan ibadah kepadaku. Syekh Abdul Qadir tanya, siapa kamu? Ana rabbuka, saya Tuhan kamu. Saya Tuhan kamu, mulai hari ini engkau jangan ibadah lagi kepadaku. Apakah kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Insya la ya'in. Ya, pergilah wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget ini setan. Ya Abdul Qadir, kenapa engkau bisa tahu kalau aku bukan Tuhanmu? Aku tahu. Ilmu apa yang engkau pelajari sampai engkau bisa tahu aku bahwa aku bukan Allah, melainkan adalah setan? Ilmu yang kupunya adalah aku mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, berapa puluh wali min awliyaillah yang tertipu dengan aku, kata setan. Tapi engkau tidak tertipu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ukuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau ada orang sekarang ngaku-ngaku pernah melihat Allah, pernah bertemu dengan Allah, ini kadzab, ini bohong. Ya, bahkan ya Nabi kita Muhammad SAW di muka bumi ini 124.000 Nabi, 313 Rasul, semua Nabi yang pernah melihat zatnya Allah illa Nabi kita Muhammad SAW di saat Isra wal Mi'raj. Jangankan Nabi, malaikat Jibril yang tugasnya membawa wahyu ya kepada Nabi kita Muhammad, apakah pernah melihat Allah? Malaikat Jibril pun belum pernah melihat zatnya Allah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW beliau langsung bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu kegembiraan yang luar biasa yang kita harapkan nanti di saat kelak yaumul qiyamah, ya yaumul qiyamah kita dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan bagi kita umat Nabi Muhammad di saat berbuka puasa dan di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bertemu Allah duluan? Hah? Ada nggak yang bertemu Allah duluan?
Mati dulu. Ya, kita mati dulu baru bisa ketemu Allah. Kalau belum mati kita masih dalam keadaan hidup, ya ngaku-ngaku bisa melihat Allah, bohong, kadzab. Ya, nggak ada yang pernah melihat Allah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dari awal hingga malam hari ini dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, dan kelak kita untuk akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.